Halo netizen, balik lagi bareng gue, Elok Faikutul Hikmah di acara Talking About Film. Nah, Talking About Film ini udah episode kedua karena minggu kemarin gue udah buat video Talking About Film yang pertama. Nah, apa sih pertemuan kedua yang dibahas di MK Teknik Produksi Film? Nah, teman-teman, jadi pertemuan kedua kemarin itu pembahasannya melingkupi film dokumenter ya. Jadi pengantar dari film tersendiri, yaitu pengertiannya adalah film ini atau sinema adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema yang berarti gerak, to atau pito yang berarti cahaya, dan grafi atau grab yang berarti tulisan, gambar, dan citra. Jadi bisa disimpulkan, film adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan apa? Ya, benar sekali, alat yang dinamakan kamera. Jadi, proses pembuatan film ini sangat membutuhkan alat yaitu kamera. Jadi kalau nggak ada kamera, kita nggak bisa membuat suatu film. Nah, Pak Adi juga sempat mention beberapa jenis-jenis film yang harus diketahui oleh para mahasiswa. Yang pertama ada jenis film fiksi atau cerita. Jadi film ini ya seperti story aja gitu, kayak jenis film yang mengandung cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung bioskop dengan aktor atau aktris terkenal dan didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film dapat berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi sehingga memiliki unsur menarik baik dari jalan cerita maupun dari segi artistiknya. Jadi biasanya film fiksi ini diadaptasi dari tulisan novel, dari buku novel. Jadi biasanya banyak tuh buku-buku novel yang bestseller, yang banyak pembacanya, peminatnya, suka dijadiin film. Yang kedua ada jenis film berita atau newsreel. Adalah jenis film mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena bersifat berita, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita. Kriteria berita tersebut yaitu penting dan menarik. Nah, ini dia, selanjutnya ada jenis film dokumenter. Menurut Robert Flaherty, film dokumenter adalah karya ciptaan tentang kenyataan, creative treatment of actuality. Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film dokumenter yaitu hasil interpretasi pribadi pembuatnya tentang kenyataan tersebut. Jadi teman-teman, kalau film berita tuh kayak rekaman kenyataan, kayak nggak ada sangkut pautnya sama tim kreatif ataupun aktor gitu. Jadi kayak misal teman-teman ketemu di jalan gitu, ada peristiwa pohon tertiup angin tumbang gitu kan, itu teman-teman dapat rekamannya, itu termasuk film berita. Nah, kalau film dokumenter itu filmnya kayak kisah nyata yang dijadikan film gitu. Seperti waktu itu ada film G30 SPKI, terus pokoknya filmnya ada data dan observasinya, nggak asal-asalan kayak harus kisah nyata, nggak fiktif gitu. Selanjutnya yang terakhir ada jenis film kartun. Dibuat untuk anak-anak. Adapun tokoh film kartun yang mungkin kalian kenal seperti Donald Bebek, terus Putri Salju yaitu Snow White, Mickey Mouse kan, yang diciptakan oleh seniman Amerika Serikat yaitu Walt Disney. Jadi film kartun ini yang biasa kita temui, kayak kalau di Indonesia ada Sopo Jarwo gitu. Terus kalau mendunia yang terkenal ya karakter-karakter Disney kayak Disney Princess Aurora, Princess Belle gitu. Nah, itu yang disebutkan film kartun. Oke, kita balik lagi ke dokumenter. Dokumenter adalah rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung nyata.
nyata seperti apa adanya, tanpa ada interpretasi imajinatif dari siapapun. Dalam hal ini adalah sutradara atau kameramen. Jadi nyata gitu, dokumenter itu kayak nggak ada sangkut pautnya sama ide-ide dari sutradara maupun kameramen. Nah, jadi bisa dikatakan film dokumenter ini adalah film yang mendokumentasikan, mempresentasikan kenyataan. Artinya film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Jadi kayak peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau kita mendokumentasikan lagi, kayak apa ya, jadi kita rekam gitu sesuai yang apa adanya yang telah terjadi di masa lalu. Kayak film ini contohnya filmnya Habibie dan Ainun gitu kan, itu ceritanya udah lama tapi diperanin lagi sama aktor-aktor atau aktris-aktris yang benar-benar memang di apa ya, sama tim kreatifnya tuh didandanin kayak seolah nyata gitu, dari aktingnya, dari visualisasinya gitu. Oke, kita ke sejarah perkembangannya awal film. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda, teman-teman. Jadi Stanford ini punya peternakan kuda, mensponsori Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Jadi pakai kamera foto, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Muybridge menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda, dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus. Lalu selanjutnya di 1877, Muybridge bekerja sama dengan John D. Isaacs, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto. Nah, kalau percobaan di tahun 1877 ini berhasil. Jadi ini dia contohnya, teman. Nah, ini pengen meneliti pergerakan kaki kuda gitu tuh. Ini tapi pakai kamera foto. Nah, ini dia Edward Muybridge-nya. Lalu di tahun 1882, Jules Mary menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge dengan memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Dan Jules Mary melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Ini photographic gun. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini Jules Mary-nya. Terus di tahun 1888, Louis M. Augustin Le Prince atau Louis Le Prince mendokumentasikan atau merekam satu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, ini pakai kamera film nih, udah pakai kamera film. Film yang dibuatnya adalah Ronde Garden Scene yang menggambarkan sekumpulan orang berjoget di sebuah taman yang bernama Taman Ronde yang berada di Inggris, dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Jadi ini film yang pertama yang dibuat oleh manusia. Jadi filmnya tuh kayak orang-orang yang berjoget di sebuah taman aja. Tamannya namanya Ronde dan itu ada di Inggris. Nah, yang buat itu Louis Le Prince. Nah, ini puncaknya nih, 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Lumiere dan Louis Jean Lumiere, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter. Lewat proyek terciptaan mereka, Lumiere bersaudara ini memutar film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat. Era film komersil dimulai pada masa Lumiere bersaudara, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Jadi bioskopnya keliling.
Nah, ini dikembangin oleh Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara dari Auguste dan Louis Lumiere. Nah, selanjutnya ada sinematograph, merupakan alat yang diciptakan oleh Lumiere Brothers itu yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern. Alat yang digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat. Nah, pada tahun 1897, usaha Lumiere Brothers tersebut telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika sebagai negara jajahan pada masa itu. Ketika sinematograf dipresentasikan di India, ada dua yang sangat tertarik, yaitu Harishchandra Sakaram dan Abdulali Esofali. Kemudian Harishchandra menjadi orang yang sangat tertarik, Kemudian Harishchandra ini menjadi orang pertama yang membeli sinematograf di India pada tahun 1897. Konon ini adalah asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di India. Oke netizen, jadi itu dia beberapa penjelasan tentang film dokumenter. Semoga penjelasan dari gue menjadi sebuah pengetahuan baru buat kalian dan bermanfaat juga pastinya. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube gue dan like video ini atau share ke teman-teman kalian, dan tungguin Talking About TV di minggu selanjutnya. Bye bye, see ya.